Apa perbedaan Pax Americana dengan empire-empire sebelumnya yang pernah ada di bumi? Jadi guys, sepanjang sejarah dunia itu, empire itu hampir selalu sama polanya. Roma, Mongol, Inggris, Ottoman, Spanyol. Cuma beda zaman, beda bendera, tapi logika mereka sama. Pertama taklukkan wilayahnya, kuasai secara paksa, ambil sumber dayanya. Jadi kalau Roman Empire itu hidup dari pajak yang gede banget dan perbudakan. Kalau Mongol Empire itu menyebar lewat teror dan pembantaian massal. Kalau British Empire itu menjelajah seperempat bumi dengan dalih peradaban dan ujung-ujungnya keuntungan buat London. Nah, Ottoman Empire dan Spanish Empire juga sama. Mereka pengen kontrol langsung, dipajakin, dan dieksploitasi. Intinya, wilayah jajahan itu dibuat lemah supaya yang pusat ini tetap kuat. Nah, sekarang kita lompat ke Amerika setelah Perang Dunia Kedua. Disinilah orang sering salah paham, guys. Jadi Amerika itu memang dominan. Militernya ada di mana-mana. Ekonominya gede banget. Pengaruh budayanya itu kuat dan global. Tapi dia tidak beroperasi sebagai empire teritorial yang kita kenal. Yang dibangun Amerika itu bukan Pax Romana, tapi Pax Americana. Nah, apa perbedaannya? Jadi alih-alih dia menjajah Jerman, dia menjajah Jepang, Amerika justru membangun mereka lewat Marshall Plan. Mantan musuh dijadikan sekutu. Negara yang hancur justru dipulihkan sampai jadi raksasa ekonomi. Lihat seberapa hebat Eropa sekarang, seberapa hebat Jepang sekarang. Kalau empire-empire lama itu biasanya habis perang, wilayahnya ditaklukkan dan diperas. Kalau Amerika tuh beda, habis perang, dunia itu disuntik pakai modal dan dibukakan pasar. Nah, untuk melakukan itu, dia nggak mau sendirian. Dia bikinlah sistem kayak PBB, WTO, IMF, World Bank. Tapi dia melakukan ini bukan karena dia pengen beramal, guys. Tapi memang ini adalah desain yang sengaja dia bentuk. Jadi dia pengen dunia itu stabil, sama dengan Amerika aman, sama dengan ekonomi Amerika jalan. Nah, inilah yang disebut oleh banyak sejarawan sebagai empire by invitation. Jadi negara lain ikut sistem Amerika. Bukan karena ditodong senjata, tapi karena diuntungkan secara nyata. Contoh paling ekstrimnya itu adalah China. Jadi tahun 1972, China itu tertutup. Dia dikenal sebagai negara tirai bambu. China nggak membuka dirinya. Benar-benar tertutup. Tapi pada tahun 1972, lewat langkah strategis Richard Nixon, Amerika justru membuka pintu China ke ekonomi global. Secara jangka pendek, itu masuk akal. Tapi secara jangka panjang, kamu lihat hasilnya sekarang. Justru China yang mengancam hegemoni Amerika. Negara yang dia bantu tahun 70-an. Lalu kenapa Amerika itu beda? Jawabannya adalah ideologi Amerika. Jadi sejak Woodrow Wilson, Amerika itu percaya pada demokrasi, pasar bebas, dan keamanan kolektif. Jadi mereka sangat yakin itulah sistem yang paling stabil untuk dunia dan paling menguntungkan untuk mereka sendiri. Jadi empire-empire lama itu zero sum. Yang satu kaya, yang lain harus miskin banget tuh. Kalau Pax Americana itu lebih ke positive sum. Jadi semua boleh tumbuh. Tapi Amerika, ini syaratnya ya, Amerika tetap harus pada posisi yang paling di atas. Dan disinilah titik yang banyak orang nggak ngeliat. Bahwa sistem ini cuma jalan selama pemainnya mau ikutin aturan. Aturan siapa? Aturannya Amerika. Jadi begitu ada aktor besar